baik dari pemerintah sampai ke masyarakat agar melek digital. Tidak hanya pemerintahnya saja yang bekerjanya berbasis digital ya, tapi masyarakatnya juga jadi masyarakat digital. Halo Sobat Deso, kembali lagi dalam acara Ngode, Ngobrol ke Deso. Kali ini saya bersama Pak Ifran, Subkoordinator dari Seksi Pengembangan Sistem Informasi Desa Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Gimana Pak Ifran kabarnya? Baik, terima kasih. Halo Sobat Ngode. Di Dispermades Provinsi Jawa Tengah ini kan ada Seksi Pengembangan Sistem Informasi Desa yang diampu oleh Pak Ifran ya. Oh iya. Kalau boleh tahu itu program kerjanya ngapain aja sih? Wah, program kerja ya ini ya. Yeah. Kalau bilang program kerja gimana ya? Ya bisa kita mungkin ngelihat ini dulu ya. Pertama di kami itu kan ada beberapa bidang. Nah, di bidang saya itu bidang administrasi pemerintahan desa. Nah, kemudian di dalam bidang itu ada salah satunya itu Seksi Pengembangan Sistem Informasi Desa, yang mana sebenarnya tugasnya itu seperti diamankan di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, tentang desa, maaf. Nah, tentang desa. Di pasal 86-nya itu di ayat 2 kalau nggak salah ya, nanti mohon koreksi aja, itu mewajibkan pemerintah daerah, pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengelola sistem informasi desa. Nah, kemudian kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Selain tugasnya ya mungkin tugasnya itu banyak ya, mungkin bisa ngelola SID-nya, ada desa digital, ada Prodeskel yang saat ini tahun 2024 ini seksi kami ini juga nangani Prodeskel gitu kira-kira Mbak. Ini mau ditanyakan apa dulu nih? Ada 3 hal itu sih sebenarnya. Mungkin yang menarik kayaknya desa digital gitu ya. Oh, desa digital. Sih itu kayak baru denger istilah desa digital gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu desa digital? Gini, ini biar teman-teman Sobat Ngode juga tahu, selama ini kan desa digital itu kesannya desa sudah ada aplikasi, padahal makna dari desa digital itu sendiri sudah luas sekali gitu. Tidak hanya cuma aplikasi, tapi pelayanannya juga. Selain pelayanannya itu berbasis digital, juga termasuk administrasinya. Nah, ini yang tadi nyambung dengan bidang kami di bidang administrasi pemerintahan desa, kira-kira begitu Mbak. Terus desa digital seperti apa? Banyak versi. Kalau di Kemendes itu pilot projectnya itu desa cerdas atau smart village, yang saat ini mungkin sudah berjalan dan itu punya tahapan-tahapannya gitu. Saya kurang mengetahui bagaimana perkembangan dari Kemendes dalam menjalankan program smart village. Tetapi kami dari Jawa Tengah, khususnya di Seksi Pengembangan Sistem Informasi Desa ini, memiliki cara sendiri untuk apa sih itu desa digital. Nah, desa digital kami ukur dengan klasifikasi. Jadi tentu dong kalau desa digital kan pasti ada seperti apa sih yang dikatakan digital, kemudian seperti apa itu nanti sudah yang belum. Nah, itu kita ukur dengan Juknis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendudukan dan Catatan Sipil. Kami keluarkan Juknis, di mana Juknis itu untuk mengukur klasifikasi digitalnya. Nah, kira-kira desa digital yang kami buat dengan Juknis itu, ini tuh belum pernah dilakukan oleh pusat, gitu Mbak. Iya, jadi kenapa kami melakukan terobosan seperti itu? Supaya kita itu bisa mengetahui ukuran dari yang namanya desa digital. Dengan kita mengetahui ukurannya, kita bisa mengetahui, oh desa digital itu seperti ini. Nah, kira-kira begitu Mbak, kalau desa digital gambarannya. Tadi ada klasifikasinya ya, itu ada berapa atau apa aja gitu deh? Oh ya, oke, baik.
Di Juknis itu gini sobat-sobat ngode biar tahu juga, kami dari Dispermades selain kita memang kita diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi terhadap pemerintah desa, kami juga di sini mengukur ya. Jadi apalagi sekarang zamannya sudah digital ya kan, digital. Nah ini masa desa nggak digital gitu. Nah ukuran-ukuran desa digital yang kami buat di dalam Juknis, yang kami akomodirkan di dalam situ, itu ada 4. Yeah. Yang pertama klasifikasinya itu inisiasi, kemudian berkembang, maju, dan yang paling baik itu nanti klasifikasinya digital. Oh. Begitu kira-kira. Terus untuk menentukan klasifikasinya itu ada apa kayak pengukurannya, aspek-aspeknya gitu? Ada nggak sih Pak? Oh ada, jelas. Masa kalau pas kita nilai kan terus apa ya, kalau kita bilang tuh ujuk-ujuk langsung muncul, wah inisiasi gitu, atau ujuk-ujuk langsung digital. Wah, karena gini, selama kami melakukan apa ya, pendampingan ya terhadap pemerintah desa itu punya karakter masing beda-beda. Ada yang unggulannya di pariwisata, ada yang unggulannya mungkin di kerajinan tangan, ada yang unggulannya di potensi pertanian, ada yang mungkin kuliner juga ada. Nah ini kita sekarang mengangkat bagaimana kalau dengan keunggulan digitalnya, tapi kita harus ngukur karena berbeda-beda tadi. Nah setelah kita ukur, ada inisiasi, berkembang, maju, dan digital, itu kita cek pertama internetnya bagaimana, ya kan? Tapi saat ini ya namanya internet, pasti sobat mode juga udah punya lah internet, apalagi ada handphone, masa nggak punya kuota ya kan? Lah internet, kita cek internetnya. Tapi saya yakin sudah ada, cuma saya cek lagi, selain cuma punya internet, dia punya apa ya, Mbps atau kecepatan bandwidthnya berapa gitu. Kenapa kami ukur ini? Karena ini akan menentukan komitmen ya, atau keseriusan pemerintah desa dalam digitalisasi. Jadi yang kami ukur bandwidthnya harusnya di atas 20 Mbps, kira-kira begitu. Kemudian selain internet, kita cek lagi aplikasi sistem informasi desanya, ya kan? Karena kita di seksi sistem informasi desa, ya kita juga harus cek SID-nya gitu. Nah, aplikasi SID-nya bagaimana, berjalan apa tidak? Yang kedua, kontennya terupdate atau tidak? Ya kalau update ya harusnya paling enggak minimal 1 bulan 1 kali lah, ya kan? Kemudian selain itu SID-nya harus memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik. Kan sekarang ada tuh undang-undang keterbukaan informasi publik, yang mana dia harus penuhi juga, kan pemerintah desa juga termasuk pelayan publik. Kemudian setelah itu inovasi. Nah ini juga penting nih, inovasi pelayanan online atau pelayanan digital ke warga ya. Nah, kalau selama ini kita tahu aplikasi-aplikasi buat administrasi perkantoran, nah tetapi ini bagaimana dengan pelayanan ke publiknya, ke warganya. Nah setelah itu, selain inovasi pelayanan publik, kita cek lagi. Jadi ada 14 kriteria nih Mbak. Oh, banyak juga ya? Banyak juga. Ada lagi tanda tangan elektronik. Kemudian kita lihat dari selain itu administrasi perkantorannya seperti penerapan CMS, penggunaan aplikasi untuk aset desa atau Sipades, terus ada profil desa dan kelurahan itu Prodeskel, kita cek juga. Terus Appdeskel, IDM atau Indeks Desa Membangun. Itu semua dicek, semua pekerjaan-pekerjaan berbasis aplikasi seharusnya kalau desanya itu sudah digital, pekerjaan aplikasi itu semuanya harusnya sudah beres. Nah, kira-kira begitu. Selain itu juga ada kelembagaan-kelembagaannya seperti di SK-kan untuk pengelola SID-nya, komitmen dari penganggaran APBDes-nya bagaimana. Kemudian kita ukur lagi, ada survei juga nggak? Karena ada masyarakat yang menggunakan pelayanan online tadi, seharusnya ada survei, maksudnya mereka puas apa tidak gitu, dan ada timbal balik gitu, dan itu semua harus termuat dalam
sistem informasi desanya. Kemudian selain itu, kenapa kami mendorong SID yang harus diperkuat di mana di pemerintah desa dalam desa digital ini? Karena begini, kebanyakan pemerintah desa itu lebih sering mengupdate atau informasi itu di medsos. Ya, saya bukan menjelekkan medsos ya, tetapi medsos itu bisa digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Nah, tapi portal resmi ini biar sobat-sobat ngode tahu nih. Portal resmi informasi dari pemerintah itu adanya harusnya di websitenya. Ya, jangan di medsos. Oh gitu. Iya, ya, medsos kan cuma untuk menyebarluaskan, karena siapa sih yang nggak punya medsos saat ini ya kan? Ya. Lihatnya TikTok, Instagram, Twitter, Facebook ya kan? Nah, tetapi bagaimana dengan informasi yang lebih formal atau lebih resminya? Ya harusnya di portal website, karena nanti punya domain sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu Mbak Dini. Mungkin di sepanjang tahun 2024 ini, seksi sistem informasi desa udah melakukan pendampingan ke berapa desa ya? Dari Januari ya maksudnya ya? Ya, sepanjang 2024 ini. Oh, 2024 ya. Selama ini saya baru tercatat sampai Juni itu 24 pemerintah desa. Kemudian di Juli ini, bulan ini, saya itu kemarin kalau nggak salah ada 2, berarti mungkin sekitar 26. 26 desa ya? Iya, nanti itu ada sih kami rekapannya di tim kami. Untuk hasil klasifikasinya gimana Pak? Desa yang udah dinilai itu? Oke. Saya baru ingat yang digital aja nih Mbak. Oh, udah. Yang digital cuma satu. Ada satu? Iya. Oh, gimana itu Pak? Banyumas kalau nggak salah ya. Oh, Desa Banyumas. Kecila, Desa Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Oh, Iya. paling tinggi ya Pak? Iya, oh iya, untuk rentang nilai, memang kita kasih nilai di situ. Kayaknya tadi rentang penilaian itu dari inisiasi itu 10-40, kemudian berkembang itu 41 sampai 70, kemudian maju itu 71 sampai 90, dan yang paling tinggi yang digital itu 91 sampai 100. Baru satu desa ya Pak yang... Iya, itu nilainya kalau nggak salah 92, kalau nggak salah. Bagus itu, kecil. Itu 92 itu udah berarti dia hampir semua dari 14 kriteria kami itu mungkin ada 2 aja yang atau enggak 2, 3 yang belum terpenuhi. Dan biasanya desa yang seperti ini memang pasti pekerjaan-pekerjaan aplikasi maupun pelayanan publik yang sudah online-nya jalan. Bahkan sampai tanda tangan elektronik kepala desanya juga sudah punya. Gitu. Tadi 26 desa nggih. Sisanya berarti kebanyakan di klasifikasi apa Pak? Selain digital tadi? Ada yang maju, ada yang berkembang. Inisiasi juga ada. Saya lupa tepat jumlahnya berapa. Karena memang kami biasanya nanti rencananya di akhir tahun ya, itu akan mengundang untuk yang sudah klasifikasi digital. Untuk desa tadi ada yang dapat klasifikasi inisiasi ya, yang berkembang juga maju. Itu kedepannya gimana agar bisa menjadi desa digital gitu? Inilah fungsi dari perannya pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, jadi mereka ya lakukanlah pembinaan atau pendampingan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Juknis. Jadi mereka kurangnya apa nih? Kurangnya misalnya tanda tangan elektronik. Lah bagaimana caranya memfasilitasi tanda tangan elektronik kepala desa itu supaya dia punya gitu. Biasanya nih di kabupaten itu Diskominfo-nya dengan Dispermadesnya, Mbak. Jadi nggak bisa Dispermades sendiri karena kadang-kadang urusan-urusan seperti itu harus difasilitasi dengan Diskominfo. Itu tanda tangan elektronik pengajuannya kan harus dengan Badan Sandi dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi nggak bisa Dispermades ngajukan itu gitu. Biasanya lewat Diskominfo di kabupaten. Makanya ini penting sekali kita melakukan pembinaan atau pendampingan desa digital ini nggak bisa sendiri. Gitu. Biasanya di kabupaten harus Diskominfo sama Dispermadesnya. Kira-kira gitu. Tadi kan
kerjasama antar kabupaten, antara PMD dan Kominfo nggih. Iya. Kalau provinsi, di Surades provinsi sendiri ada nggak kerjasama sama Kominfo provinsi gitu? Pernah ya waktu itu, kemarin itu di awal tahun 2024 ini Diskominfo itu punya program bantuan internet desa. Memang lokus mereka itu pertama ke desa yang memiliki wisata atau desa wisata itu. Nah, jadi diharapkan bantuan internet itu bisa mengangkat wisatawan kunjungan wisatawan ke wisata itu, termasuk mempromosikan. Nah, di samping itu Diskominfo juga minta, karena mereka juga tahu kita ada program desa digital, bantuan internet desa itu juga diarahkan ke desa digital. Kira-kira gitu sih peran kerjasama dari program kegiatan kita di desa digital itu untuk Diskominfo. Bantuan internetnya berupa apa ya Pak dari Diskominfo itu? Oh ya, itu jadi langganan internet. Kalau nggak salah dia diberikan bandwidth 20 Mbps, kemudian itu digratiskan sampai 1 tahun aja. Gitu. Oh. Berarti selama 2024 ini aja lah gitu. Gratis selama 1 tahun ya? Berarti selanjutnya desa yang akan melakukan langganan sendiri. Tapi keuntungannya desa itu sudah kena jalur fiber optik. Nah, jadi kalau dengan fiber optik itu cepat gitu internetnya, Pak. Tadi kan ada 14 aspek penilaian ya, Pak ya? Ya, 14 kategori ya. Penilaian. Itu tuh aspek penilaian ya. Biasanya yang sering kali tidak bisa dipenuhi oleh desa itu apa ya? Aspek yang kayaknya susah banget desa untuk memenuhi itu. Arti kan karena banyak yang belum 100, nilainya 100 ya. Banyak yang nggak masuk klasifikasi digital gitu ya. Digitalnya masih rendah. Masih sedikit sekali yang masuk ke klasifikasi digital. Itu kira-kira aspek mana sih yang sering kali bikin desa sulit untuk memenuhi aspek tersebut? Dari pengamatan kami di 26 desa ya tadi ya, 26 desa itu memang desa-desa itu macam-macam ya. Ada yang sulitnya itu pada saat mereka mengembangkan inovasi layanan online mandirinya. Itu biasanya sulit karena mereka sendiri kadang-kadang tuh bekerja dengan konvensional aja mungkin sudah bisa berjalan dengan baik lah. Tetapi ada yang memang desa itu pengennya semua tuh berbasis digital sampai ke pelayanannya, kadang daftar kehadiran atau apa itu berbasis digital gitu, nggak lagi buku gitu. Tapi ada juga yang di samping itu mereka ada yang lupa juga, mungkin karena sibuknya mengurusi aset-aset desa yang lain, misalnya seperti pariwisata dan lain-lain, mereka lupa untuk meningkatkan pelayanannya, ke digitalisasinya lupa gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk ke desa-desa yang seringkali sulit itu biasanya pertama masalah kerjasama antar desa, kemudian tanda tangan elektronik. Tadi juga ada yang sulit itu masalah pengembangan inovasi layanan online mandiri, itu juga biasanya sulit. Kira-kira itu sih. Tadi kan desa digital baru 1 ya Pak? Iya. Sejauh ini mungkin Pak Ifran ada target nggak ya? Ada berapa desa mungkin di akhir 2024 itu berapa desa digital? Gini, kalau di seksi kami mungkin kita mentargetkan untuk tahun ini tuh sebenarnya 10 ya. Tapi kok ini di luar perkiraan, ternyata kami bisa 26 gitu. Sebenarnya targetnya harusnya 58 gitu Mbak. Tapi kemungkinan kami 30 kalau enggak 40 lah sampai akhir tahun ini. Ini bukan target untuk digitalkan ya, tapi target untuk mengukur klasifikasinya saja. Beda lagi kalau kita ngejar target, berapa target desa digital di tahun 24. Wah, itu agak sulit kayaknya mengejarnya. Tapi kita baru mengklasifikasikan aja, karena gimana ya,
Tadi seperti yang sudah kami sampaikan, sebenarnya perannya ini nggak bisa di Permada sendiri, harus ada peran Diskominfo. Jadi kalau kami sendiri yang semangat gitu untuk mendigitalkan desa, kayaknya nggak bisa gitu. Berat rasanya kalau kita harus ngejar tadi, kalau target itu katakanlah 40 dengan klasifikasi digital, wah berarti nilainya kan 91 ke atas semua tuh. Ada tanda tangan elektroniknya, ada ininya, wah kan tadi ada kategori-kategori tadi kan ada 14 itu. Nah itu sulit sekali kalau kami sendiri yang bergerak. Jadi paling tidak kita sudah mengklasifikasikan dulu. Dengan klasifikasikan dulu, kita punya data, nanti bisa kita peta, kita mapping. Kita mapping di Jawa Tengah ini wilayahnya itu yang di kabupaten mana yang kira-kira kok digitalnya klasifikasinya bagus-bagus, itu nanti bisa kelihatan. Minimal kita punya data seperti itu. Untuk desa yang sudah mendapat klasifikasi sebagai desa digital, itu ada nggak? Tadi kan ada penghargaan ya? Itu dari pihak Dispermades Provinsi ada penghargaan untuk desa yang memperoleh klasifikasi digital. Kira-kira apa sih Pak penghargaannya? Sebenarnya kami itu pengen mengadakan lomba, tapi sepertinya tahun ini belum bisa karena ada prioritas kegiatan yang lain gitu ya. Sebenarnya kan kita sudah ada juga lomba desa, kemudian ini akan kita lombakan sebenarnya. Setahu kami di nasional ini yang pernah mengadakan lomba itu baru di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur sudah pernah ada lomba di tahun 2022 apa 20 ya, saya lupa persisnya. Nanti bisa di searching aja. Itu lomba desa baru pertama kali ada itu di Kalimantan Timur. Nah, masa Jawa Tengah belum? Jawa Tengah paling nggak ada juga lah gitu. Dan kita punya ukuran juga sendiri untuk mengukur digital seperti apa. Sampai saat ini kan kementerian belum sampai mengukur desa digital itu seperti apa. Nah, belum ada permen, undang-undang atau PP yang mengukur digital. Berarti baru Dispermades Provinsi Jawa Tengah yang menginisiasi ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kita nggak tahu juga ya Kalimantan Timur tadi yang sudah pernah lomba, jangan-jangan dia juga punya ukuran, ya kan? Mengukur desa digital seperti apa. Paling tidak kita Jawa Tengah juga punya ukuran sendiri gitu. Nanti kalau kita diminta untuk pemetaan digitalisasi di pemerintah desa di Jawa Tengah seperti apa, kita punya gambaran. Ya, untuk lomba sebenarnya pengen kita ada kan, tapi saat ini belum jadi prioritas. Ya kita ukur dulu lah, jangan-jangan nanti se-Jawa Tengah yang digital cuma 1, kalau nggak lebih dari 10, berarti pemainnya itu aja, karena yang lomba desa kan kita undang atau syaratnya itu yang bisa ikut cuma yang klasifikasinya digital. Mungkin apa bedanya dengan lomba desa digital? Perbedaan aspek penilaiannya atau gimana Pak? Ya sebenarnya lomba desa digital kami itu direncanakan kita mengukur inovasi-inovasinya desa ya, terutama. Kemudian kita melihat komitmen kepala desanya. Samping itu bagaimana komitmen dari pemerintah kabupatennya yang mendampingi desa ini gitu. Itu juga ada nilai tersendiri nanti kalau di lomba. Beda dengan kriteria yang kita ukur untuk klasifikasinya tadi. Itu berbeda karena kalau lomba ini kan semua pihak menjadi aspek penilaian gitu. Semua pihak itu bisa pemerintah kabupatennya, warganya bagaimana, kemudian pemerintah desanya gimana, kecamatannya juga bagaimana. Itu kita nilai. Lah bedanya dengan lomba desa, kita cuma fokus di digitalisasi. Kalau lomba desa itu kan semua aspek ya, mulai dari administrasi, kemudian ketertiban lainnya. Ada inovasi juga, tapi inovasinya ini hampir apapun yang jadi inovasi. Kalau kita kalau inovasi bicaranya berarti inovasi itu digital maksudnya. Kalau di lomba desa digital, kalau di lomba desa inovasi apapun bisa gitu. Tapi kalau kita fokus khusus untuk digitalisasi. Oke Pak Ifran, menarik sekali ya penjelasannya tentang desa digital di Jawa Tengah ini. Mungkin sebelum closing ada pesan atau harapan dari Pak Ifran untuk sobat desa semuanya. Oke.
Jadi begini ya, sobat-sobat Ngode. Jadi kami ini sebenarnya memiliki harapan dengan adanya konteks kita kegiatan desa digital ini, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat, agar melek digital. Tidak hanya pemerintahnya saja yang bekerjanya berbasis digital ya, tapi masyarakatnya juga jadi masyarakat digital. Sekarang kan kita sudah tahu ada layanan-layanan sekarang berbasis aplikasi, pesan makan bisa pakai aplikasi, mau kemana bisa pesan aplikasi, belanja pun sudah bisa pakai aplikasi. Nah sekarang apa salahnya kalau kita melakukan mendapatkan pelayanan dari pemerintah juga berbasis aplikasi. Nah, jadi harapan kami ini supaya kita tuh sudah saatnya ke era digital. Jadi tidak hanya di dunia industri, tapi pemerintah dan masyarakatnya juga digital, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Ifran sudah hadir di acara podcast kita Ngobrol Deso edisi kali ini. Sama. Dadah.